Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rahmat Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai suatu materi. Kita berasal dari kelas 1A. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nashwa Mailin dengan NIM akhir 019 dan bisa dilanjut dengan anggota kelompok saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Renika Maulina Saputri dengan 3 digit NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma Febriana dengan NIM digit terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Marcella Piliani dengan 3 digit NIM terakhir 021. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Nurul Mariskia Andriani Putri dengan 3 digit NIM terakhir 035. Baik, akan saya lanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai operan dan classical conditioning dari Pavlov dan Skinner. Yang akan pertama-tama dijelaskan adalah latar belakang dan bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, latar belakang operan conditioning. B.F. Skinner adalah seorang behavioris yang ketat, juga seorang environmentalis. Meskipun dia mengakui jika organisme termasuk ke dalam dunia anugerah genetik, tetapi dia lebih peduli kepada cara lingkungan mengontrol tingkah laku. Model utama pengkondisian Skinner bukanlah Pavlov. Respon-respon yang dipelajari oleh Pavlov, menurut Skinner, lebih baik dianggap sebagai responden saja. Ini adalah respon-respon yang secara otomatis diperoleh melalui stimuli yang sudah dikenali. Kelas tingkah laku kedua yang paling menarik bagi Skinner adalah operan. Di dalam tingkah laku operan, hewan tidak dikekang di dalam kurungan seperti percobaan anjing-anjing pada percobaan Pavlov, melainkan bergerak bebas dan beroperasi di lingkungannya. Bagi Skinner, tingkah laku dikontrol oleh penguasa stimuli yang mengikutinya tanpa adanya perantara. Selanjutnya, Ivan Pavlov adalah seorang latar belakang classical conditioning. Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal. Ivan Pavlov mengadakan percobaan pada anjing yang menghasilkan kesimpulan bahwa gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapatkan latihan. Teori tersebut disebut dengan teori klasikal yang merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendapatkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Seperti disampaikan oleh rekan saya di latar belakang tadi, Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori asosiatif stimulus respon conditioning. Dalam hal ini artinya yaitu termasuk dalam teori classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Sedangkan yang dimaksud dengan conditioning sendiri yaitu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi secara garis besar, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Dan Pavlov juga beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Untuk menunjukkan kebenaran teorinya, Pavlov melakukan percobaan eksperimen terhadap anjing yang rangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus yang dikondisikan secara mengulang untuk memperoleh respon yang diinginkan. Dari hasil karyanya, bahkan sampai mengantarkannya menjadi pemenang hadiah Nobel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dari classical conditioning dari Ivan Pavlov ini. Nah, penelitiannya itu terhadap anjing. Ivan Pavlov ini tuh melakukan 4 percobaan. Pada percobaan pertama, ia hanya memberikan makanan kepada anjing, dan anjing itu mengeluarkan air liur atau salivanya. Nah, makanan ini disebut dengan stimulus yang tak terkondisikan. Sedangkan air liur anjing ketika melihat makanan ini, ketika disodorkan makanan ini, disebut dengan refleks yang tak terkondisikan, atau refleks yang otomatis gitu. Nah, terus yang kedua, Ivan Pavlov ini tuh melakukan percobaan yang kedua. Ia hanya membunyikan bel. Anjing itu
datang kepadanya gitu. Tetapi tidak ada air liur yang keluar, tidak ada saliva yang keluar. Karena bel di sini sebagai stimulus netral atau stimulus yang nanti lama-lama akan terkondisikan gitu. Nah, kenapa dia tidak mengeluarkan air liur? Karena tidak ada reward gitu yang ia dapatkan dari mendengarkan bunyi bel tersebut gitu. Terus ia melakukan percobaan yang ketiga. Nah, percobaan ketiga ini Ivan Patrapik Pallop ini menggabungkan stimulus netral dengan stimulus yang terkondisikan, yang tak terkondisikan, yaitu membunyikan bel dan memberikan makanan kepada anjing. Nah, ketika ia membunyikan bel, anjing itu akan datang kepadanya, dan ketika anjing datang, ia memberikan makanan, dan reaksi dari anjing itu mengeluarkan air liur atau salivanya. Nah, di sini ia melakukan percobaan ketiga itu berulang-ulang, terus-menerus. Karena ia melakukan itu berulang-ulang, air liur ini tuh menjadi refleks yang terkondisikan atau dari hasil belajar gitu. Nah, di percobaan keempat, ia hanya membunyikan bel saja, dan anjing itu mendatanginya kembali, tetapi anjing itu memiliki respon mengeluarkan air liur dan salivanya. Padahal tidak ada makanan lagi gitu, tidak ada reward yang terima. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan pada percobaan sebelumnya anjing itu masih mengingat hasil dari belajarnya dari pengalaman sebelumnya gitu. Mengenai kalau misalkan ia mendengar bunyi bel, sama dengan ia akan diberi reward atau ia akan diberikan makanan gitu. Tetapi refleks ini tuh akan selalu terulang ketika ia mendengar bel, ia akan mengeluarkan air liur gitu. Nah, refleksnya itu akan terus mengulang, tetapi lambat laun akan menghilang ketika stimulus netral, itu bunyi bel, tidak disandingkan lagi dengan stimulus yang tak terkondisikan atau makanan itu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai teori ini mengajarkan apa kepada orang tua. Jadi, teori ini mengajarkan mengenai proses belajar dalam diri anak memerlukan pengkondisian melalui pemberian rangsangan dan penghargaan, dan dapat dimunculkan melalui pemberian rangsangan dan pembiasaan. Lalu, seperti sang anak, diberikan reward atau penghargaan yang memotivasi sang anak agar lebih semangat untuk belajar, dan kekurangan teori dari teori ini yaitu jarang adanya reward atau penghargaan yang mempunyai nilai positif untuk diberikan pada sang anak dan akan menimbulkan rasa sedikit malas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, apa itu operant conditioning? Operant conditioning menurut B.F. Skinner yaitu di dalam operant conditioning, konsekuensi dari suatu perilaku dapat mengubah peluang untuk munculnya kembali perilaku itu di kesempatan berikutnya. Biasanya, perilaku yang diikuti dengan penghargaan atau reward akan meningkatkan pengulangan perilaku tersebut. Sementara, perilaku yang diikuti dengan hukuman atau punishment akan mengurangi pengulangan perilaku tersebut. Skinner beranggapan bahwa penghargaan dan hukuman itu akan mempengaruhi perkembangan seseorang, karena aspek penting dari perkembangan itu ialah perilaku yang diakibatkan oleh reward dan punishment tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya, Skinner membuat eksperimen di mana Skinner memasukkan tikus ke dalam kotak yang disebut Skinner box. Kotak tersebut telah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, tempat untuk memberi makan, kap makanan, lampu sinyal, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak mencari jalan keluar, tikus tersebut tidak sengaja menekan tombol yang membuat makanan keluar. Secara terjadwal, tikus diberi makanan secara bertahap sesuai dengan peningkatan yang ditunjukkan. Proses ini disebut shaping. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat teori dalam kehidupan sehari-hari. Teori classical conditioning ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya, seorang guru mengajar mata pelajaran yang membuat siswa gugup seperti matematika. Jika cara pengajaran dilakukan dengan pembawaan yang menyenangkan dan positif, maka siswa akan merasa lebih positif tentang matematika. Lalu, ada contoh penerapan classical conditioning dalam teori belajar di kelas menurut Woolfolk pada tahun 1995, yaitu dengan membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses pada situasi-situasi yang mencemaskan dan menekan, seperti membiasakan siswa yang takut berbicara di depan kelas untuk mencoba membacakan laporan di sebuah kelompok kecil sembari duduk, kemudian meminta siswa tersebut membacakannya sembari berdiri. Setelah dia terbiasa, mintalah siswa tersebut untuk berbicara di depan kelas.
Lalu, teori operant conditioning ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mengetahui jika setiap perilaku akan memiliki konsekuensinya tersendiri. Contohnya mengenai kinerja dalam bekerja. Jika seorang pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik di kantor, maka dia akan mendapatkan pujian, bahkan bonus gaji yang kemudian akan semakin meningkatkan performa pekerja tersebut ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.